Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Fikra Rahmadewi dari kelas AA1 semester 4 Universitas Mitra Bangsa. Nah, di video kali ini aku bakal mereview dan membahas buku yang aku buat dengan bantuan Artificial Intelligence. Judul bukunya adalah Kecerdasan Emosional dalam Media Sosial, Menavigasi Emosi di Era Digital. Nah, untuk detail bukunya sendiri, totalnya ada 40-an halaman dengan 3 bab dan 13 subbab yang masing-masing memiliki detail materi dan contoh penerapannya serta solusi dalam implementasinya. Yuk disimak pembahasannya. Jadi guys, buku ini tuh dilatar belakangi oleh keresahan dimana kita sekarang hidup di dunia serba online dan media sosial udah jadi ruang publik yang baru. Tapi pertanyaannya, apakah kita selalu sadar sama emosi kita saat online? Kecerdasan emosional atau EQ ini bukan cuma tentang gak gampang baper aja, tapi bagaimana kita dapat memahami dan mengendalikan emosi diri kita sendiri maupun orang lain, khususnya di ruang digital. Terdapat 5 pilar dalam EQ, yaitu ada kesadaran diri. Misalnya ketika ada suatu postingan, kita harus mempertimbangkan apakah kita perlu untuk mengomentarinya atau tidak. Lalu yang kedua ada pengendalian diri. Ini tuh bagaimana cara kita agar tidak oversharing dalam emosi kita di media sosial. Nah, yang ketiga ada motivasi. Bagaimana kita sebagai pengguna media sosial bijak dalam menggunakannya, seperti untuk mencari bahan edukasi. Nah, yang keempat ada empati. Bagaimana kita tidak menghakimi nih jika ada seseorang yang memposting pengalaman emosionalnya di media sosial. Lalu yang terakhir atau yang kelima ada keterampilan sosial. Bagaimana dalam media sosial ketika sedang berdiskusi kita menggunakan bahasa yang sopan dan baik. Kelima pilar EQ tentu banyak sekali tantangan yang dihadapi, seperti adanya toxic positivity atau kecenderungan untuk secara terus-menerus menampilkan hal positif tetapi menolak emosi negatif. Lalu ada juga cyberbullying, yaitu tindakan untuk memberikan komentar jahat dan menjatuhkan terhadap orang lain. Dan ada juga perbandingan sosial, yaitu membandingkan kehidupan diri sendiri dan orang lain di media sosial. Nah, bagaimana sih cara kita dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Dapat dihadapi dengan cara tarik nafas dulu nih, kita putuskan apakah kita harus mengomentari sebuah postingan atau biarkan saja. Lalu, kita juga harus sadar bahwa semua emosi itu valid, tidak hanya emosi yang positif, emosi yang negatif juga valid. Lalu, jadikan kehidupan di media sosial yang mungkin terlihat sangat baik bagi kita menjadi motivasi untuk kita lebih berkembang ke depannya. Nah, bagian yang terakhir ini nih guys, kesukaan aku di buku ini. Bab anak, remaja, dan influencer. Jadi pada bab ini tuh kita sebagai orang tua dituntut untuk mengajari anak dalam mengenali, memahami, serta mengelola emosinya sendiri. Kita semua tahu ya guys bahwa di era sekarang ini media sosial itu aksesnya gampang banget, sehingga banyak sekali anak-anak bahkan dari jenjang sekolah dasar saja mengakses media sosial dan menjadikannya sebagai kegiatan sehari-hari. Maka dari itu penting banget nih buat kita sebagai orang tua untuk mengajari, membimbing, dan membina anak-anak dalam bermedia sosial, mengelola emosinya agar tidak terjerumus oleh tantangan-tantangan yang tadi disebutkan. Terus selanjutnya untuk influencer nih, bagaimana kita sebagai influencer atau yang sering membuat konten untuk lebih bijak lagi dalam memaparkan konten yang akan dikonsumsi oleh publik. Seperti yang kita tahu ya guys, tadi kan sudah disebutkan bahwa banyak anak-anak tuh yang gampang mengakses media sosial. Maka dari itu, berikanlah konten-konten yang positif, yang membangun, dan memberikan arahan agar anak-anak atau siapapun yang menonton dapat mengambil sisi positifnya. Oke
Oke guys, segitu aja review dan pembahasan singkat dari aku. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.